tentara Israel yang berjaga di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon dikejutkan oleh sebuah pergerakan yang tidak terduga. Dari kejauhan, ratusan tentara Iran bergerak dengan cepat dan pasti, menerobos pagar-pagar pembatas yang selama ini dianggap sebagai penghalang tak tertembus. Para prajurit Iran yang bersenjatakan senapan serbu, peluncur roket, dan peralatan tempur lainnya dengan sigap memanfaatkan celah dalam pertahanan Israel. Tentara Israel yang bertugas pada waktu itu hanya memiliki sedikit waktu untuk bereaksi. Mereka segera memanggil bala bantuan dan berusaha menghentikan laju pasukan Iran yang terus bergerak maju. Namun, jumlah pasukan Iran yang sangat besar dan kesiapan mereka untuk bertempur di darat membuat tentara Israel kewalahan. Dalam hitungan menit, perbatasan yang selama ini menjadi titik fokus penjagaan ketat berubah menjadi medan perang. Suara tembakan, ledakan, dan teriakan komando memenuhi udara, menggantikan ketenangan yang sempat ada. Tentara Israel yang terbiasa menghadapi serangan dari udara mendapati diri mereka terlibat dalam pertempuran darat yang brutal, sesuatu yang tidak mereka duga akan terjadi secepat ini. Dengan cepat, pertempuran berubah menjadi baku tembak yang sengit. Pasukan Iran yang jelas-jelas telah merencanakan operasi ini dengan matang, membagi diri menjadi beberapa kelompok untuk menyerang dari berbagai arah. Mereka berhasil mendekati posisi-posisi strategis tentara Israel, memaksa mereka keluar dari zona aman mereka. Tentara Israel yang dikenal dengan kecanggihan teknologinya, mendapati diri mereka harus mengandalkan keterampilan tempur dasar di medan yang keras. Sistem pertahanan canggih mereka yang biasanya efektif melawan serangan udara, seperti Iron Dome, tidak banyak membantu dalam situasi pertempuran darat seperti ini. Mereka harus berjuang keras, menggunakan semua taktik yang mereka pelajari untuk menghadapi musuh yang sama-sama terlatih. Di tengah-tengah pertempuran, pasukan Israel mencoba menggunakan dukungan udara untuk menekan laju pasukan Iran. Namun, di bawah gempuran rudal dari arah Iran yang menargetkan pos-pos mereka, dukungan udara pun tidak banyak membantu. Dalam kondisi yang tidak menguntungkan ini, tentara Israel harus bertempur mati-matian untuk mempertahankan posisi mereka dan mencegah pasukan Iran menembus lebih jauh ke wilayah Israel. Serangan ini bukanlah tindakan spontan. Iran telah merencanakan operasi ini dengan matang, memilih waktu dan tempat yang tepat untuk menyerang. Tujuan utama mereka jelas, memaksa Israel untuk bertempur di darat, di medan yang tidak terlalu menguntungkan bagi mereka. Dengan mengalihkan fokus dari serangan udara yang selama ini menjadi kekuatan utama Israel, Iran berharap dapat mengeksploitasi kelemahan tentara Israel dalam pertempuran darat. Iran juga tampaknya ingin menunjukkan bahwa mereka bukan hanya ancaman di udara, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan yang efektif di darat. Serangan ini adalah pernyataan tegas dari Iran bahwa mereka mampu menantang kekuatan militer Israel di setiap lini. Mereka tidak hanya ingin menghancurkan infrastruktur militer Israel, tetapi juga mematahkan semangat tempur mereka. Dalam serangan ini, pasukan Iran juga menggunakan taktik gerilya, memanfaatkan medan yang sulit untuk bersembunyi, dan melancarkan serangan mendadak. Mereka memanfaatkan setiap kelebihan yang mereka miliki untuk mengacaukan pertahanan Israel, memaksa tentara Israel untuk terus bergerak dan tidak memberi mereka kesempatan untuk bertahan di satu posisi. Israel, yang selama ini dikenal sebagai kekuatan militer yang dominan di kawasan Timur Tengah, menemukan diri mereka dalam situasi yang sangat sulit. Serangan mendadak dari Iran ini membuat mereka harus segera menyesuaikan strategi mereka. Fokus yang selama ini lebih banyak pada pertahanan udara dan serangan jarak jauh harus segera diubah untuk menghadapi pertempuran darat yang intens. Di tengah-tengah kekacauan, komando Israel segera menginstruksikan pasukan mereka untuk berkonsentrasi mempertahankan posisi-posisi penting di sekitar perbatasan. Mereka juga mengirimkan lebih banyak pasukan untuk mendukung tentara yang sudah berada di garis depan. Dengan pengalaman dan pelatihan yang mereka miliki, tentara Israel mencoba mempertahankan kendali atas situasi tersebut. Namun, serangan ini menunjukkan bahwa Israel tidak bisa lagi hanya mengandalkan teknologi canggih mereka. Mereka perlu mengadopsi taktik yang lebih fleksibel dan responsif untuk menghadapi musuh yang bergerak cepat dan berani seperti pasukan Iran. Perubahan ini membutuhkan waktu dan sumber daya, tetapi di tengah pertempuran yang semakin sengit, Israel tidak memiliki banyak pilihan selain beradaptasi dengan cepat. Serangan yang dilakukan oleh militer Iran di perbatasan Israel-Lebanon ini mungkin menjadi awal dari perubahan besar dalam strategi perang di Timur Tengah. Israel, yang selama ini mengandalkan pertahanan udara dan teknologi canggih, kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka juga perlu mempersiapkan diri untuk pertempuran darat yang lebih intens.
tentara Israel yang berjaga di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon dikejutkan oleh sebuah pergerakan yang tidak terduga. Dari kejauhan, ratusan tentara Iran bergerak dengan cepat dan pasti, menerobos pagar-pagar pembatas yang selama ini dianggap sebagai penghalang tak tertembus. Para prajurit Iran yang bersenjatakan senapan serbu, peluncur roket, dan peralatan tempur lainnya dengan sigap memanfaatkan celah dalam pertahanan Israel. Tentara Israel yang bertugas pada waktu itu hanya memiliki sedikit waktu untuk bereaksi. Mereka segera memanggil bala bantuan dan berusaha menghentikan laju pasukan Iran yang terus bergerak maju. Namun, jumlah pasukan Iran yang sangat besar dan kesiapan mereka untuk bertempur di darat membuat tentara Israel kewalahan. Dalam hitungan menit, perbatasan yang selama ini menjadi titik fokus penjagaan ketat berubah menjadi medan perang. Suara tembakan, ledakan, dan teriakan komando memenuhi udara, menggantikan ketenangan yang sempat ada. Tentara Israel yang terbiasa menghadapi serangan dari udara mendapati diri mereka terlibat dalam pertempuran darat yang brutal, sesuatu yang tidak mereka duga akan terjadi secepat ini. Dengan cepat, pertempuran berubah menjadi baku tembak yang sengit. Pasukan Iran yang jelas-jelas telah merencanakan operasi ini dengan matang, membagi diri menjadi beberapa kelompok untuk menyerang dari berbagai arah. Mereka berhasil mendekati posisi-posisi strategis tentara Israel, memaksa mereka keluar dari zona aman mereka. Tentara Israel yang dikenal dengan kecanggihan teknologinya, mendapati diri mereka harus mengandalkan keterampilan tempur dasar di medan yang keras. Sistem pertahanan canggih mereka yang biasanya efektif melawan serangan udara, seperti Iron Dome, tidak banyak membantu dalam situasi pertempuran darat seperti ini. Mereka harus berjuang keras, menggunakan semua taktik yang mereka pelajari untuk menghadapi musuh yang sama-sama terlatih.